niat buruk itu terkadang muncul gitu kan, bukan karena ada ibaratnya itu kemauan dari awal si pelaku, namun karena ada kesempatan yang menjadikan pelaku yang tadinya mungkin berniat baik akan berubah karena melihat ibaratnya itu peluang-peluang yang begitu amat menggiurkan bagi dirinya, sehingga niat yang awalnya baik kemudian bisa menjadi suatu hal yang bisa menjebak kita, menipu kita, memanfaatkan kita. Dan itu kita harus berhati-hati. Hari demi hari harus kita pantau kehidupan kita, harus kita evaluasi sebelum kita tidur, sebelum kita melakukan aktivitas dan memilih segala sesuatu. Kita harus ibaratnya itu menimbang-nimbang sejenak lah, walaupun kita tidak perlu banyak dan terlalu begitu ribet dengan itu. Namun apabila kita memulainya dengan baik, dengan benar-benar kita berhati-hati, insya Allah nanti ketika berjalan segala sesuatunya itu dan akan berakhir dengan baik. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita dari hari ke hari semakin mampu dapat baik, dapat semakin produktif, dapat semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memiliki dampak yang positif bagi kita semua dan memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu di berbagai daily activity kamu, terutama untuk keberibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Apabila kalian ingin check out, ingin order, kalian bisa lihat di kolom deskripsinya teman-teman. Dan apabila kalian ingin mengikuti perjalanan dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di Instagramnya teman-teman. Kemudian kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masih berkaitan dengan episode yang lalu, yaitu betapa seringkali modus-modus operasi orang-orang yang memanfaatkan diri kita itu macam-macam sekali teman-teman. Memanfaatkan keberhusnudonan kita, prasangka-prasangka baik kita, kepolosan kita bahkan ya, itu seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita harus berwaspada dan berhati-hati teman-teman dalam menjalani kehidupan ini agar kita tidak terjatuh atau tidak tersandung dengan problem yang menyengsarakan diri kita sendiri. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, fenomena di dunia ini ya, sebagaimana yang pernah saya katakan, akan terus berulang, akan terus berganti, kemudian muncul lagi, kemudian akan begitu saja memiliki hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, bahkan dapat mampu menjerat kita dalam lubang kesengsaraan teman-teman. Manusia pada dasarnya memiliki ibaratnya itu pilihan-pilihan dalam kehidupannya teman-teman. Dia mungkin bisa saja menjadi pribadi-pribadi yang menjaga dirinya agar tetap positif, tetap baik, tetap mampu menjalankan hal-hal yang baik untuk keberhidupannya dan untuk orang lain bahkan. Namun ada juga manusia-manusia di luar sana, di muka bumi ini, yang mungkin tidak sebaik seperti apa yang kita bayangkan teman-teman. Apabila kita atau kalian semua memiliki sifat yang gampang sekali mempercayai orang lain, gampang sekali ibaratnya itu positif, berprasangka baik kepada orang lain.
Hati-hati teman-teman, banyak sekali fenomena yang itu memanfaatkan kebaikan-kebaikan hati kalian, pikiran dan perasaan kalian untuk dimanfaatkan dan untuk ibaratnya itu mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari kalian, dari kita semua untuk kepentingan dirinya sendiri, oknum-oknum itu teman-teman di luar sana ya teman-teman. Ini yang terbaru adalah modus bagaimana mengemas suatu travel ibadah, yaitu travel umroh dan haji yang sudah kita bahas pada episode yang kemarin ya teman-teman. Bahkan hal yang sakral pun, bahkan hal yang ibaratnya itu religius pun, atau hal-hal yang sangat positif pun bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tersebut hanya untuk mengeruk keuntungan dari kita semua, hanya untuk ibaratnya itu kepentingannya dirinya sendiri. Bahkan beberapa tahun lalu gempar ya, ibaratnya itu travel umroh dan haji gitu kan, yang memakan banyak sekali korban. Bahkan travel itu di awalnya di-endorse oleh artis-artis terkenal teman-teman. Bahkan kita tidak lagi bisa ibaratnya itu membayangkan atau membedakan, oh travel mana yang baik dan travel mana yang bodong. Ibaratnya itu perusahaan mana yang bagus dan perusahaan mana yang bodong, karena yang bodong ini seringkali berkamuflase. Ibaratnya itu mengemas dirinya seakan-akan meyakinkan, bahkan memiliki brand ambassador atau mungkin partner-partner dari kalangan-kalangan yang sudah memang terkenal di negeri ini teman-teman. Itu harus kita selalu berhati-hati dan waspada teman-teman. Di bulan-bulan atau di tahun-tahun yang sebelumnya kita dimanfaatkan atau dijerat, atau mungkin banyak sekali dari saudara kita di negeri ini terjerat dengan investasi bodong, robot trading. Sebelumnya adalah penggandaan uang di Mas Kanjeng gitu kan, di Jawa Timur sana gitu kan, bahkan ada yang sampai sakit-sakitan bahkan meninggal gitu kan. Itu akan terulang dengan cara dan kemasan-kemasan yang berbeda-beda teman-teman. Bahkan seakan-akan itu adalah suatu hal yang baik. Ibaratnya itu memanfaatkan niat-niat baik kita. Contohnya seperti yang terakhir ini, dan ini kita harus berhati-hati ke depannya gitu kan. Kita memiliki niat yang baik untuk ibadah, pergi ke tanah suci, itu pun masih bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Namanya manusia gitu kan. Pada akhirnya kita akan mengerti dan mengetahui mana sifat-sifat manusia itu yang baik dan mana yang buruk teman-teman. Makanya kita itu dalam berteman, berkenalan, atau mungkin memiliki circle, kita harus benar-benar mengerti siapa yang kita kenal, orang-orang apa atau lingkungan apa yang kita harus ibaratnya itu ada di situ. Bukan berarti kita memilih-milih teman atau memilih-milih kolega atau mungkin perkenalan atau dan lain sebagainya ya teman-teman. Namun realita hidup itu tidak bisa diabaikan, tidak bisa kita itu naif gitu kan, menganggap semua manusia di muka bumi ini baik semua. Memang setiap manusia memiliki sisi baik dan sisi buruk. Namun jangan sampai kita itu terjerat dan dimanfaatkan dan ditipu orang, dibodoh-bodohi orang, atau mungkin dimanfaatkan orang, sehingga kehidupan kita seharusnya berjalan dengan baik, akhirnya tertatih-tatih, bahkan ibaratnya itu sengsara teman-teman. Kita harus benar-benar berbijaksana. Jangan sampai kita itu dalam mengambil kesimpulan, dalam mengambil ibaratnya itu segala sesuatunya gitu kan, itu kita terburu-buru untuk menilai. Hal yang baik seringkali belum tentu ibaratnya substansinya atau isinya benar-benar baik teman-teman. Namun juga hal yang mungkin kelihatan buruk, mungkin bisa jadi setelah kita berjalan atau mungkin kita merasakan, mungkin ia bisa berubah menjadi suatu hal yang berguna dan bermanfaat, dan mungkin ada suatu kebaikan di dalamnya. Itu semua adalah hal yang terjadi di muka bumi ini teman-teman. Betapa hiasan-hiasan dunia itu seringkali menjebak kita, menipu kita. Seakan-akan hal-hal yang bagus itu tertebar di mana-mana. Seakan-akan semua hal itu baik. Namun
tidak sedemikian teman-teman. Kita harus benar-benar selektif, harus memiliki pengalaman, harus memiliki ibaratnya itu sensitivitas dalam melihat mana yang benar-benar baik dan mana yang benar-benar buruk, sehingga kita mampu selamat dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita mampu apa jerih payah yang telah kita ibaratnya itu tabung, yang kita tanam, yang kita ibaratnya itu rawat, tidak hancur begitu saja ya, tidak kandas atau tidak ibaratnya itu buyar begitu saja, karena kita seringkali salah dalam memilih, seringkali ibaratnya itu tidak berhati-hati dalam melangkah. Namun gimana ya teman-temannya, ini adalah suatu hal yang ibaratnya itu membingungkan juga. Memang hal yang kelihatannya baik gitu kan, sangat meyakinkan. Contohnya yang tadi saya bilang gitu kan, ada travel umroh dulu ya, inisialnya FT gitu kan. Dulu itu ya brand ambasadornya artis, orang terkenal di Indonesia, bahkan orang terpercaya. Bahkan ada juga investasi-investasi yang dilakukan oleh oknum ustadz, oleh oknum tokoh agama, kemudian menjerat banyak sekali jamaahnya, banyak sekali nasabahnya gitu kan. Niat buruk itu terkadang muncul gitu kan, bukan karena ada ibaratnya itu kemauan dari awal si pelaku, namun karena ada kesempatan yang menjadikan pelaku yang tadinya mungkin berniat baik akan berubah karena melihat ibaratnya itu peluang-peluang yang begitu amat menggiurkan bagi dirinya, sehingga niat yang awalnya baik kemudian bisa menjadi suatu hal yang bisa menjebak kita, menipu kita, memanfaatkan kita, dan itu kita harus berhati-hati. Hari demi hari harus kita pantau kehidupan kita, harus kita evaluasi. Sebelum kita tidur, sebelum kita melakukan aktivitas dan memilih segala sesuatu, kita harus ibaratnya itu menimbang-nimbang sejenak lah, walaupun kita tidak perlu banyak dan terlalu begitu ribet dengan itu. Namun apabila kita memulainya dengan baik, dengan benar-benar kita berhati-hati, insya Allah nanti ketika berjalan segala sesuatunya itu dan akan berakhir dengan baik. Ada peribahasa, niat yang baik atau awalan yang baik itu adalah suatu setengah dari perkaranya. Perkara baik itu, kalau kita memulai dengan perkara niat baik, dengan dimulai dengan baik, dengan hati-hati, dengan selektif, itu sudah memiliki nilai baik setengahnya. Tinggal bagaimana kita nanti menjalankannya atau mungkin mengakhirinya. Nanti itu sambil berjalan, sambil kita itu kayak kita pantau dan kita lihat gitu kan. Begitu juga kita memilih ya kayak itu kan, jasa dan barang, atau mungkin membeli sesuatu atau menitipkan sesuatu kepada orang lain yang itu bisa mungkin berharga bagi diri kita. Mungkin kita menginvestasikan sesuatu, kita titipkan kepada mungkin instansi yang lain gitu kan, atau orang lain. Kita harus mengerti track record atau ibaratnya itu latar belakang orang-orang itu, latar belakang perusahaan-perusahaan itu, mungkin jasa-jasa yang mereka berikan, testimoninya kita harus telusuri, buktinya gitu kan, sehingga kita ketika masuk itu kita sudah tenang. Kita hanya bisa ibaratnya tinggal memantau perjalanannya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan nanti insya Allah kan kalau seandainya seperti itu, kita akan mendapatkan hasil yang tentunya memuaskan. Jadi itulah teman-teman, betapa di dunia ini sekali lagi saya bilang tidak seperti atau tidak seindah pada kelihatannya. Banyak ibaratnya itu sifat manusia yang seringkali berubah. Hati manusia itu gampang sekali berubah. Niat seseorang itu gampang sekali bisa berubah. Kita harus bisa memantau diri kita, menentukan pilihan-pilihan yang bijak untuk diri kita, agar kita tidak dirugikan oleh orang yang di luar kita, agar kita tidak sengsara dalam menjalani kehidupan ini, dan tidak menemui hal-hal yang mungkin ibaratnya itu menjadikan diri kita itu susah payah dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin itu. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tolong itu diingat-ingat. Ini adalah suatu kepedulian saya pribadi karena banyak sekali korban
Dan banyak sekali orang yang bahkan sudah berumur, sudah waktunya dia itu bisa hidup dengan baik, akhirnya kembali mendapatkan insiden-insiden tragedi-tragedi yang tidak menyenangkan. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas kehidupan, dan berhati-hati. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.